Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas topik pertama mengenai teori belajar. Sebelum memasuki materi inti, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Andi Nurusnul Hatimah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan-rekan saya Aprilia Dwi Yustika, pemateri kedua, Fitriani pemateri ketiga, dan Ihwal Subhan sebagai pemateri keempat. Sebelum kita mengetahui teori belajar, hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian belajar. Belajar merupakan upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan, sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu, melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Teori-teori belajar. Dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni behaviorism atau behaviorisme, social cognitivism atau sosial kognitif, konstruktivism atau konstruktivisme. 1. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme fokus pada hubungan antara stimulus eksternal dan respons yang dihasilkan. Contoh teori ini adalah teori pembelajaran melalui penguatan. 2. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif menekankan pentingnya pengamatan, imitasi, dan pembelajaran melalui interaksi sosial. Contoh penerapan teori ini adalah teori pembelajaran oleh pengamatan. 3. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme berfokus pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh penerapan teori ini yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Motivasi belajar. Ada beberapa perspektif motivasi belajar, diantaranya perspektif perilaku merupakan motivasi belajar dipengaruhi oleh hadiah dan hukuman yang diterima peserta didik. Perspektif humanistik adalah motivasi belajar yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan peserta didik untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Perspektif kognitif yang merupakan motivasi belajar yang dipengaruhi oleh tujuan pribadi dan keyakinan akan kemampuan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Perspektif sosial adalah motivasi belajar dipengaruhi oleh tujuan pribadi dan keyakinan akan kemampuan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Pola pikir atau mindset merupakan pola pikir merujuk pada cara seseorang memandang diri sendiri, kemampuan, dan potensi dalam konteks pembelajaran. Pola pikir yang positif dan adaptif dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian peserta didik. Jenis-jenis mindset ada 2. Yang pertama adalah pola pikir tetap. Yang kedua adalah pola pikir berkembang. Yang pertama yaitu tentang pola pikir tetap. Pola pikir tetap merupakan kemampuan dan potensi yang tetap atau tidak dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pola pikir tetap cenderung menganggap bahwa mereka
memiliki sejumlah hal-hal yang terbatas, mulai dari bakat atau kecerdasan, dan ini tidak dapat ditingkatkan melalui suatu usaha atau belajar. Kemudian yang kedua adalah pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang pada dasarnya hal yang berbeda dengan pola pikir tetap, yang dimana individu percaya bahwa mereka memiliki kemampuan, potensi, dan kecerdasan yang dapat mereka tingkatkan atau kembangkan melalui suatu usaha, latihan, dan pembelajaran. Mereka melihat ada tantangan sebagai peluang untuk bisa tumbuh dan belajar. Bahkan bisa berarti menghadapi kegagalan yang sementara. Yang terakhir adalah kesimpulan dari topik teori belajar. Pada pemahaman kita yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemahaman yang mendalam tentang teori belajar dan motivasi belajar dapat membantu kita menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan dari peserta didik dengan menerapkan teori-teori belajar yang sangat bijak. Kita dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat efektif dan bermakna kepada peserta didik.